Salam saudara, kembali saya Rosi menyapa Anda lewat program Aku dan Dia. Puji Tuhan kalau sampai saat ini saya dapat menemani Anda dalam program Aku dan Dia. Program yang membahas tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Saat ini kita akan mendengarkan tentang bagaimana Dia membuka mata kita untuk melihat kebaikan-kebaikannya. Selamat mendengarkan. Semakin aku membaca kisah tentang Bartimius, pengemis buta yang setiap hari duduk di tepi jalan di kota Yeriko itu, aku semakin merasakan kekaguman dan syukur kepada Yesus yang sudah melakukan karyanya yang sangat besar. Bartimius adalah pengemis buta, dia mendapatkan kesempatan untuk kembali mengejar mimpi dan harapan yang sebelumnya sangat tidak mungkin baginya. Ketika ia masih buta, maka baginya kehidupan hanyalah seperti sekedar rangkaian hari yang berganti malam dan kemudian digantikan lagi oleh hari berikutnya. Tidak ada impian besar untuk masa depan yang lebih baik dan bahkan tidak memiliki keberanian untuk berharap akan sesuatu yang lebih baik. Ia tahu bahwa hari esok akan datang dan ia akan tetap berada di tempat yang sama, di tepi jalan berdebu dan kotor di kota Yeriko. Ia juga tahu bahwa ia akan melakukan hal yang sama, berseru memelas untuk mengharapkan belas kasihan dari orang-orang yang melewati jalan itu. Bahkan, ia juga tahu bahwa ia akan mengakhiri hari esok dan hari-hari setelahnya dengan hal-hal yang sama. Ia sangat menyadari bahwa seberapapun kerasnya ia berusaha, ia tidak akan mengalami perubahan apapun di dalam kehidupannya. Ia hanya tetap akan menjadi seorang pengemis buta yang tidak berani untuk memiliki impian ataupun harapan. Matahari di kota Yeriko bisa saja bersinar dengan cerah. Angin bisa saja bertiup menghembus pepohonan yang rindang menghijau di sana. Dan karena Yeriko adalah kota perdagangan, maka semua orang yang ada di sana disibukkan oleh berbagai kegiatan untuk mengumpulkan keuntungan dari usaha perdagangan mereka. Kota itu juga terkenal merupakan kota yang akan dilewati oleh orang-orang yang akan beribadah ke Bait Suci di Yerusalem. Para penziarah dan mereka yang mau beribadah dengan penuh semangat, yang juga diwarnai kekusukan berjalan bergegas menuju ke kota di mana hadirat Allah dinyatakan. Dan sepanjang tahun, kota Yeriko menjadi kota yang sangat sibuk. Semua orang bergegas mengejar rencana dan mimpi mereka. Tetapi tidak demikian dengan Bartimius. Ia hanya bisa duduk di tepi jalan itu hari demi hari. Baginya, ia sudah merasa sangat beruntung kalau hari itu ada orang yang lewat di jalan itu yang melemparkan uang recehan kepadanya. Ia juga sudah merasa cukup kalau ia bisa mendapatkan remah-remah makanan, baik yang diberikan oleh orang yang kasihan kepadanya, maupun yang bisa dibelinya sendiri dari hasil mengumpulkan uang recehan yang diberikan orang yang melalui jalan itu. Ia sama sekali tidak bisa ikut terlibat dalam upaya mengejar impian dan harapan, karena memang impian dan harapan itu seolah-olah tidak tersedia baginya. Dan bahkan ia sama sekali tidak bisa melihat atau merasakan keindahan apapun di sekitarnya karena ia memang buta sejak ia dilahirkan. Baginya, dunia hanyalah selebar jangkauan tangannya karena ia tidak bisa melihat atau merasakan melampaui jangkauan itu. Karena itu, ketika semua orang bergegas untuk urusan mereka masing-masing, ia hanya bisa tetap duduk di tempatnya saja. Ketika orang lain dengan bersemangat bercerita tentang rencana dan kehidupan mereka,
ia hanya bisa menyuarakan seruan memohon belas kasihan dan sedekah sekedarnya dari siapapun yang cukup peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan seperti dirinya. Kadang aku merasa bahwa aku juga berada pada titik yang tidak jauh berbeda dengan Bartimeus. Memang secara kasat mata aku tidak buta. Aku bisa melihat dan aku tidak harus duduk meminta-minta belas kasihan dari orang lain di sekitarku. Namun dalam jiwaku, aku merasakan kemiripan dengannya. Aku tidak bisa lagi bersemangat mengejar harapan dan impian, dan aku ingin agar ada orang yang mau menguatkanku untuk terus maju. Namun, rasanya semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, dan tidak ada yang bisa sungguh-sungguh memahami pergumulanku. Dan kemudian dalam kelelahan dan ketidakberdayaan, aku hanya bisa duduk ketika semua orang lain begitu bersemangat melayani dan bekerja. Dari antara semua cerita dan berita yang didengar oleh Bartimeus dari antara orang-orang yang lewat di dekatnya, ia tahu bahwa ia tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa terlibat di dalam semua kisah itu. Namun, ada satu kisah yang sangat menarik perhatiannya, yaitu kisah tentang satu pribadi bernama Yesus. Kisah tentang pribadi itu yang sangat menarik bagi Bartimeus karena kisah tentang dia selalu luar biasa. Bagi orang-orang yang membencinya, Yesus adalah pribadi yang melanggar semua hukum Allah. Tetapi bagi kebanyakan orang yang sudah pernah bertemu dengannya, Yesus adalah guru yang mengajar dengan penuh kuasa. Dan ia juga melakukan banyak mukjizat di mana ia menyembuhkan banyak orang sakit. Membuat orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli bisa mendengar, dan bahkan ia pernah membangkitkan orang yang sudah mati. Dan pagi itu berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Karena Bartimeus mendengar bahwa Yesus akan lewat di jalanan kota Yeriko, di mana ia biasanya menghabiskan sepanjang hari dalam kehidupannya. Ketika ia mendengar bahwa Yesus benar-benar lewat di sana, ia langsung memutuskan untuk percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Ia tidak bisa berjalan mendekat ke arah Yesus karena ia tidak tahu yang mana di antara begitu banyak suara yang didengarnya itu adalah suara Yesus. Dan kalaupun ia tahu yang mana suara Yesus, ia sadar bahwa ia tidak akan mungkin bisa mendekat ke arahnya karena begitu banyak orang yang mengerumuninya. Karena itu, ia memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan dengan baik. Ia memutuskan untuk berseru meminta belas kasihan dari Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ia berseru satu kali. Tetapi ia tidak mendengar Yesus menjawab seruannya. Bahkan ia mendengar banyak orang yang menyuruhnya diam. Tetapi Bartimeus tahu bahwa hanya itu yang bisa dilakukannya. Karena itu ia berseru lagi dengan suara yang lebih nyaring. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Aku sering merasa bahwa hanya itu juga yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa berseru dan memohon kepada Yesus, anak Daud, agar ia mengasihani aku. Karena begitu banyaknya beban kehidupan yang membuatku hanya bisa terduduk dan tidak sanggup lagi melakukan upaya apapun, maka aku hanya bisa duduk dan berseru kepadanya. Aku bahkan tidak tahu lagi apa yang harus aku lakukan. Karena semua usaha nampaknya tidak akan ada hasilnya. Dalam keadaan seperti itu, aku harus tetap ingat bahwa aku masih bisa berseru kepadanya agar ia menunjukkan belas kasihan kepadaku dan menolongku. Tiba-tiba Bartimeus merasa bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Dari antara semua kegaduhan yang ada di sekitarnya, ia mendengar sebuah suara yang mengatakan, "Panggillah dia."
Dan ia merasa bahwa suasana yang semula begitu penuh dengan hiruk-pikuk tiba-tiba menjadi sunyi. Lalu ia merasakan ada orang yang berusaha menolongnya untuk mendekat kepada Yesus. "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Bagi Bartemius, apa yang terjadi saat itu terasa bagaikan mimpi baginya. Selama hidupnya ia berseru memohon belas kasihan kepada orang-orang yang lewat dekatnya. Tetapi tidak ada satupun yang sungguh-sungguh mau berhenti dan memperlakukannya sebagai satu pribadi yang layak untuk diajak berinteraksi. Dan Yesus tidak hanya sekedar dalam berinteraksi dengannya, namun ia sungguh-sungguh berhenti dari apa yang sedang dilakukannya untuk sepenuhnya berbicara dengannya. Yesus menghentikan percakapannya dengan orang-orang yang ada di situ. Ia menghentikan pengajarannya dan bahkan ia berhenti dari perjalanannya untuk bisa berbicara dengan Bartemius. Dan ia bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartemius tahu bahwa ia bisa mempercayai Yesus dengan semua harapan dan impiannya. Bartemius juga tahu di titik mana ia akan bisa memulai perjuangannya kembali mengejar harapan dan impiannya itu. Dan karena itu ia menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ia tahu bahwa ketika ia bisa melihat, ia akan bisa bangkit, melangkah, dan berjalan menuju ke arah harapan dan impiannya. Karena itu, ia meminta hal itu kepada Yesus. Dan Yesus dengan kuasanya mengabulkan permintaan Bartemius. Bartemius berdiri, melangkah, dan ia memutuskan untuk melanjutkan hidupnya bersama dengan Yesus. Ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Aku sadar bahwa kadangkala persoalan hidup dan pergumulan yang ada membuatku tidak bisa lagi melihat apa yang disediakan oleh Yesus, Tuhan dan Juru Selamatku itu bagiku. Dan ketika aku tidak bisa melihat semuanya itu, maka aku semakin terpuruk dan hanya bisa duduk saja bertabur debu dan ketidakberdayaan. Seharusnya setiap hari aku meminta kepada Yesus agar ia membuka mataku sehingga aku bisa melihat, karena dengan terus bisa melihat apa yang sudah dikerjakannya bagiku dan apa yang disediakannya bagiku, aku akan mendapat kekuatan untuk memulai perjalananku kembali bersama dengan Dia. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai karya Yesus yang membukakan mata hati kita untuk melihat karya dan kebaikan Allah. Hanya dengan memiliki kemampuan untuk melihat semuanya itu yang dapat membuat kita bisa memulai perjalanan kehidupan bersama dengan Yesus. Dan kalau Anda ingin memahami lebih banyak lagi tentang bagaimana cara untuk kita bisa terus melihat kebaikan Allah dan bagaimana cara untuk menjalani kehidupan bersama dengannya, atau Anda ingin mengetahui lebih banyak tentang pribadi Yesus yang satu-satunya sanggup membukakan mata kita untuk melihat kebaikan Allah bagi kita, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan Anda menyampaikan setiap pokok doa Anda kepada kami dan dengan senang hati kami mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.